Tahukah Anda, setan pun percaya kalau Allah itu ada, dan mereka gemetar. Kalau imanmu cuma sebatas percaya di pikiran tanpa ada ketaatan dan tindakan, apa bedanya imanmu dengan setan? Jangan-jangan selama ini kita sedang mempertaruhkan kekekalan. Upah iman Abraham bukan pada berkat jasmani tersebut. Jadi kalau kita membaca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 yang mengatakan bahwa dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati, itu tidak menunjuk sama sekali mengenai berkat jasmani. Itu menunjuk pada berkat rohani, berkat kekal, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi memang picik ya, naif, dangkal, miskin pengertiannya kalau berbicara mengenai berkat Abraham itu asumsinya pada berkat-berkat jasmani. Dan itu yang dulu juga saya pahami, saudaraku. Berkat Abraham itu berkat jasmani. Itu salah, saudara. Itu keliru. Bahkan kalau kita melihat keturunannya, keturunan Abraham juga bukan atau tidak selalu berlimpah. Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel, saudara, ya memang mereka menduduki tanah Kanaan yang dipahami atau dimengerti sebagai berlimpah susu dan madu. Tapi tolong dilihat ini. Tahun 1400, mereka sampai di tanah Kanaan. Setelah 4 tahun ada di padang gurun ya, keluar dari Mesir. Tahun 722 Asyur sudah menaklukkan Israel Utara. Jadi hanya mendiami sekitar 700 tahun. Saudara, kasihan 700 tahun itu tidak lama untuk suatu kurun waktu bangsa menduduki wilayahnya. Orang-orang di dataran Sina menduduki negerinya atau diam di negerinya walaupun penuh konflik itu ribuan tahun, saudara. Kalaupun Jepang pernah berinvasi ke Tiongkok itu hanya beberapa tahun. Lalu tahun 586, ini semua sebelum Masehi, saudara. Sebelum Masehi semua ini, ya. Ini Babel menjatuhkan Yehuda. Ya, ini sebelum Masehi ya, saudara. Lalu sesudah Masehi, tahun 70, Yerusalem diratakan tanah oleh Jenderal Titus yang datang dari Roma. Lalu mulai mengalami diaspora. Baru kemudian tanggal 14 Mei 1948, Israel modern, negara Israel modern berdiri. Ini bangsa yang luar biasa menderitanya, saudara. Bahkan sebelum berdiri negara Israel dari tahun 1939, pada waktu Perang Dunia Kedua, 6 juta orang Yahudi dibantai. Dalam peristiwa yang dunia kenal dalam sejarah dunia sebagai peristiwa Holocaust. Berkat Abraham yang diharapkan itu apa? Ya, Yesus Kristus itulah, juru selamat itulah yang dimaksud dengan berkat Abraham, saudara. Ya, Abraham sendiri juga tidak
memikirkan, menekankan berkat jasmani, sama sekali tidak. Nah, kalau bangsa Israel tidak mengerti, karena memang mereka belum mendengar Injil, ya, dan mereka memang keturunan Abraham secara darah dan daging, secara darah daging maksudnya. Ini beda dengan kita orang percaya keturunan Abraham secara iman. Nah, kalau secara iman yang dipikirkan tentunya bukan Kanaan duniawi. Nah, memang kita juga mendapatkan di Alkitab penjelasan bahwa kita ini Israel rohani, ya. Ini kalau Israel secara darah daging, ya, ini Kanaan, ini keturunan karena secara darah daging. Tetapi ada Israel rohani, ini secara iman. Bukan Kanaan yang sekarang diperebutkan Israel dan Palestina dan beberapa negara lain yang di belakang mereka. Tetapi kita di sini langit baru, bumi baru. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen belum bisa menembus batas, ya, belum bisa menembus batas, keluar dari cara berpikir yang terkungkung oleh apa yang dilihat di bumi ini, kita tidak pernah menjadi anak Abraham dalam iman. Dan itu berarti kita tidak bisa dibenarkan oleh iman. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah dibenarkan oleh iman karena percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya akan mempersoalkan kata percaya terkait dengan masalah ini. Ya, saya akan mempersoalkan iman terkait dengan hal ini, saudaraku. Ya, iman terkait dengan hal Abraham ini. Iman yang kita miliki terkait dengan hal ini harus iman yang berpola pada iman Abraham. Jangan berpola pada agama manapun, harus berpola pada Abraham. Nah, kita harus melihat hidup Abraham itu apa. Nah, saya sudah kemukakan dalam 2 pertemuan atau 3 pertemuan belakangan ini, dan sekarang saya mengingatkan apa yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa tokoh ini ya meninggalkan kampung halaman, sanak famili, keluarga, hanya untuk menemukan negeri yang Allah akan tunjukkan. Ya, ini polanya. Kalau masih kita lihat di Ibrani pasal 11, kalau kita mau melihat Ibrani pasal 11 supaya kita disengat ya oleh kebenaran. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, karena percayanya Abraham kepada Elohim Yahweh, Abraham bisa saja berkata, ya, Adonai, Tuanku, maksudnya Elohim Yahweh, aku percaya kepadamu, tetapi tak usahlah mesti keluar dari negeri ini. Untuk apa? Aku yang penting kan percaya dalam hati. Aku sungguh-sungguh tidak mencurigai engkau. Tapi bagaimana bisa dibuktikan imannya Abraham itu, saudaraku? Iman itu kan ada di dalam pikiran atau di dalam hati. Sedang maksud saya iman yang dimaksud tadi itu hanya di dalam hati atau pikiran. Seperti yang dipahami banyak orang Kristen hari ini. Padahal iman itu harus menjadi tindakan. Ketika menjadi tindakan baru disebut iman.
Makanya dalam Ibrani pasal 2, maksud saya Yakobus pasal 2 dikatakan Abraham dibenarkan bukan karena iman, dalam arti bukan hanya keyakinan di dalam pikiran. Sebab kalau hanya keyakinan di dalam pikiran, setan pun percaya Allah itu ada dan gemetar. Maksudnya roh-roh jahat gemetar. Apa bedanya kalau demikian, kalau hanya demikian? Tetapi Abraham itu taat walaupun mempersembahkan anak kesayangannya. Ada tindakan. Nah, tindakan Abraham itu ini. Ibrani pasal 11. Ia meninggalkan Ur Kasdim, lalu isinya adalah tadi negeri yang Tuhan tunjukkan. Yang Tuhan Elohim Yahweh tunjukkan. Nah, kalau sekarang kita jadi anak-anak Abraham, isi imannya apa? Nah, yang diajarkan kepada jemaat selama ini, yang ini pasti ada di dalam benak dan pikiran saudara-saudara semua, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti sudah beriman, lalu nanti masuk surga. Kira-kira sinkron nggak dengan imannya Abraham? Abraham bisa berkata, Tuhan aku percaya padamu, Adonai Elohim Yahweh aku percaya padamu, tapi tak usahlah mesti keluar dari negeriku ini, aku percaya. Tidak bisa. Abraham harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh Elohim Yahweh sampai pada titik atau level di mana dia harus bisa menyerahkan anaknya sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu biasanya menggunakan binatang yang dicacah, dipotong-potong, dan dibakar habis seluruhnya. Abraham harus bisa melakukan hal itu, dan Abraham melakukannya. Nah, pertanyaannya untuk saudara, apa yang saudara lakukan sehingga saudara bisa memiliki kesinkronan, kesesuaian dengan hidupnya Abraham? Alkitab mengatakan kok, orang dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Berarti harus ada tindakan. Harus ada tindakan. Nah, tindakan apa yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa hal itu merupakan iman kita atau tindakan iman kita? Ada orang-orang yang berkata, walaupun saya tidak ke gereja, katanya, walaupun saya tidak ke gereja, saya percaya Tuhan loh. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Bro, atau ses, orang ke gereja saja belum tentu beriman, apalagi kamu tidak ke gereja. Padahal kamu punya kesempatan untuk ke gereja mendengar firman. Tetapi persekutuan dengan orang percaya itu perlu, di mana kita mendengar firman Tuhan. Ya memang tidak harus dalam bentuk gereja, dalam bentuk persekutuan juga bisa. Tetapi harus merupakan sebuah persekutuan. Nah, betapa miskinnya kita ya, merasa sudah memiliki iman hanya karena mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak memiliki tindakan apa-apa.